Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Sahroni. Kali ini saya ingin sharing-sharing, berbagi mengenai solusi bisnis dan usaha dalam masa krisis COVID-19 atau virus corona. Oke, sebelum saya lanjut videonya, silakan like dan subscribe. Tapi kalau bermanfaat, silakan jika bermanfaat videonya like dan subscribe serta share kepada teman-teman yang lain. Nah, sambil santai mengisi waktu di bulan suci Ramadan, saya ingin berbagi tips sedikit, sharing-sharing mengenai bagaimana sih solusi bisnis dan usaha dalam masa krisis COVID-19 atau virus corona. Kita tahu saat ini bukan cuman kalangan bawah yang kena dampak virus corona. Seluruh lapisan masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, dari mulai kalangan bawah sampai teratas, dari mulai pekerja atau karyawan biasa atau buruh pabrik atau pekerja kecil atau usaha kecil, sampai pebisnis, sampai pengusaha, semuanya kena dampak daripada virus corona. Apa dampaknya saat ini? Dampak kesehatan, ada dampak ekonomi, termasuk dampak sosial. Nah, saya ingin sharing kepada semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Dalam kondisi apapun kita harus melewati, karena saya mau mengutip daripada firman Allah dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi saya yakin setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kali ada kesulitan, sungguh setiap kali ada kesulitan ada kemudahan. Itu sampai diulangi 2 kali dalam Al-Quran. Kalimat itu menuntun kita atau memberikan kita keyakinan bahwa pasti ada jalan. Bagi siapa? Bagi yang mau action, bagi yang mau bergerak. Karena manusia diciptakan akal untuk berpikir, bukan pasrah. Ya, bukan pasrah. Jadi kita bedain dulu nanti antara kita harus tawakal sama Allah. Bedain dulu. Di sini kita dituntut untuk berikhtiar, berikhtiar semaksimal mungkin, karena pasti kita mampu gitu. Bagaimanapun caranya pasti mampu. Nah, masa sulit tentunya atau masa krisis ini dibenci oleh siapapun, termasuk bagi pemilik bisnis atau pemiliknya, pengusahanya. Tetapi masa krisis ini nggak bisa kita hindarin. Kita nggak bisa menghindar dari masa krisis ini, siapapun. Jadi jangan cuma bilang misalkan hanya satu kelompok, atau misalkan ada yang bilang cuma buruh pabrik, cuman ojek online, cuman pedagang kaki lima. Enggak, seluruhnya kena. Apalagi untuk pengusaha, untuk pebisnis, mereka lebih pusing. Tapi disinilah pembuktian bahwa kita ini harus menjadi mental juara, mental tangguh, mental pemenang. Kita harus buktikan kepada seluruh masyarakat bahwa di Indonesia masih banyak pengusaha-pengusaha atau pebisnis atau masyarakat yang punya mental juara, yang siap melewati seluruh rintangan ini. Kita sebut gini, masa sulit saat ini kita tetap harus berpikir positif. Jangan sampai kita berpikirnya negatif. Udah hancur dunia, nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak seperti itu. Kita tetap harus berpikir positif. Selain tadi, saya mau share sedikit dulu ya, beberapa nasihat yang diberikan kepada saya dari guru saya. Jadi ketika masa sulit seperti ini, kita harus perbanyak sedekah. Nih, mohon maaf sekali lagi, ketika saya bilang sedekah bukan berarti ini hanya milik orang kaya, orang yang punya duit, bukan. Sedekah
bisa maknanya banyak. Bahkan ketika kita mau memberikan uang belanja buat istri, buat anak, itu pun masuk pahala sedekah. Senyum aja sedekah. Bahkan kalau kita nggak bisa, karena mungkin nggak bisa senyum ya, mungkin senyumnya aja menakutkan. Bagaimana cara sedekahnya? Ya udah, doain, niatin, doain tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan seluruh masyarakat Indonesia. Allah angkat musibahnya, Allah berikan mereka kemudahan dan kebahagiaan, Allah berikan mereka jalan keluar. Doa, dengan doa kita juga bisa sedekah. Kemudian apalagi selain sedekah? Kita banyak berdoa. Karena tadi yang pertama sedekah paling utama nih. Karena kata Nabi, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah penghalang musibah. Jadi kita menjaga diri kita. Bahkan dalam riwayat lain banyaklah sedekah itu sebagai obat. Banyak hadis-hadis tentang sedekah, keutamaan sedekah. Kemudian kita banyak doa, karena satu-satunya harapan. Jadi doa itu adalah senjatanya muslimin. Kita berdoa kepada Allah agar musibah ini diangkat dari muka bumi ini, baik di seluruh dunia ataupun Indonesia. Termasuk siapapun. Kita nggak usah pandang bulu, mau suku manapun, mau agama manapun, kita doain semoga Allah angkat seluruh musibahnya. Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, dan Allah jaga kesehatan buat yang saat ini sehat. Oke, apa aja sih tahapan-tahapannya buat para pebisnis, para pengusaha, dan buat pengusaha? Contohnya orang-orang yang freelance bebas ya, yang usaha sendiri. Itu pertama, nanti boleh dicatat. Kita harus siap dan berani mengambil resiko. Dalam masa sulit memang menjadi masa yang berat bagi setiap pebisnis. Tetapi masa-masa ini akan menjadi masa yang cukup menantang. Dan menjadi masa sulit. Di masa sulit ini akan menjadi masa-masa yang cukup menantang. Anda diharuskan untuk siap dalam mengambil resiko. Resiko yang akan menjadi pembelajaran kita masa depan. Jadi saat ini nih kita belajar, berani ambil risiko sebagai pembelajaran. Kenapa? Untuk kita, bekal kita di masa depan. Jadi kan saat ini adalah saat kita paling berharga untuk pembelajaran kita yang paling berharga sebagai pebisnis ketika mengalami krisis atau kondisi seperti sekarang ada COVID-19 atau virus corona. Jadi jadikan kita harus berani mengambil resiko sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, harus berani mengambil resiko. Walaupun bukan asal ngambil resiko ya. Jadi tetap kita pakai logika, tetap kita analisis, tapi kita berani ambil resiko untuk jangka panjang. Ada banyak pebisnis ketika dia dalam masa terpuruk, ia akan kehilangan arah dan percaya diri. Nggak sedikit, banyak. Bahkan ada orang yang sampai bunuh diri karena nggak punya makanan. Bahkan ada yang bilang, buat apa di rumah, buat apa work from home gitu kan. Ngapain di rumah kalau mati-mati juga. Daripada melihat anak nggak makan atau istri nggak makan mati, mendingan keluar tetap nyari nafkah. Ada yang seperti itu. Memang kondisi seperti ini kita memang harus semua saling tolong menolong. Lihat saudara kita, lihat tetangga kita, lihat, kita nggak usah pakai ada ego masing-masing, kita saling bantu. Yang kedua, kesempatan belajar hal baru. Ini soal COVID-19 atau virus corona. Ini adalah masalah baru bagi siapapun di dunia. Jadi buat para pengusaha-pengusaha baru, pebisnis-pebisnis baru, beruntunglah kalian. Beruntunglah kita semua, karena apa? Kita mendapatkan ujian yang sama dengan para pebisnis besar lainnya. Mereka semua kondisinya sama. Jadi kita ini dapat ujian yang sama. Jadi kita bisa belajar hal yang baru dengan mereka-mereka pengusaha-pengusaha yang sudah lama sukses di dalam dunia usahanya. Kita sama-sama saat ini punya kesempatan untuk belajar hal baru. Ketika menghadapi masa sulit pada bisnis, cobalah berpikir positif,
Mungkin ini akan menjadi kesempatan Anda untuk mempelajari hal baru dan bisa mengembangkan potensi diri untuk mempelajari hal-hal baru. Kenapa? Diri kita ini memang dikasih akal, pasti punya kemampuan. Jangan sampai masa sulit ini membuat Anda semakin terpuruk. Ini hanya akan mempengaruhi keadaan bisnis yang Anda sedang jalankan. Jadi kita jangan sampai pesimis, jangan sampai kita menyerah. Kita harus tetap semangat, optimis, penuh dengan ikhtiar, perbaiki usahanya. Karena memang Allah udah kasih kemampuan kita otak untuk berpikir. Kemudian apalagi caranya? Kita harus merancang atau meriset atau menggunakan strategi baru dalam dunia usaha dan bisnis. Kita harus bisa merubah. Ini salah satu tips ya, bukan berarti apa yang saya sampaikan saat ini menjadi acuan pedoman untuk siapapun, enggak. Tergantung siapapun punya cara masing-masing, tapi ini hanya sharing dari saya. Kita bisa merubah strategi bisnis kita, strategi usaha kita. Setelah Anda berpikir, Anda berani mengambil risiko, serta belajar hal baru, hasil dari kesemua itu bisa Anda jadikan sebagai cara untuk merubah strategi bisnis dengan cara yang baru yang Anda dapatkan. Artinya secara efisien, efektif, maksimal, dan totalitas. Mungkin Anda akan keluar dari masa-masa sulit ini untuk menghadapi berbagai konsekuensi sesuatu hal yang baru dari bisnis Anda. Jadi percayalah, ketika kita bisa melihat, menganalisis, kita berpikir dan berani ambil risiko, terus kita pelajari hal-hal baru, kemudian kita buat strategi baru untuk usaha kita atau bisnis kita. Kemudian ada lagi cara-cara lain. Ada, lihat peluang-peluang yang ada saat ini. Coba lihat, ada peluang lain nggak? Di masa sulit, di masa apapun, orang nggak upaya begini. Contohnya, ketika musim hujan terus, kita harus seorang pebisnis harus bisa membaca situasi. Oh, berarti cocok nih jual jas hujan. Oh, cocok nih jual payung. Oh, cocok nih jual jamu-jamu yang penghangat badan. Jadi kita selaku seorang pebisnis, seorang pengusaha harus jeli melihat kondisi atau membaca peluang. Jadi masa sulit ini bisa menjadi jalan bagi kita nih untuk membuka peluang lain, peluang-peluang baru. Contoh saat ini kalau di zaman virus corona, ada yang mau sambil tambahan memproduksi masker, memproduksi sarung tangan, memproduksi hand sanitizer, memproduksi jamu herbal. Nah, silakan. Ini adalah peluang-peluang yang bagus juga untuk dilakukan. Masa sulit atau krisis ini bisa menjadi dua sudut pandang. Nah, ada yang ini siapapun orang dalam kondisi apapun itu memang terjadi dari dua sudut pandang. Ada sudut pandang sebagai ancaman, ada sebagai peluang. Yang mana yang bagus? Kedua-duanya bisa bagus, kedua-duanya bisa enggak bagus, bisa kurang bagus. Contoh, karena ada orang yang bisa maju, sukses karena dia pandai membaca peluang. Tapi juga ada orang yang bisa maju, bisa sukses karena dia lari dari ancaman. Kenapa? Misalkan contoh, karena ancaman, dia khawatir kalau dia nggak berpikir, maka bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya, bagaimana dia bisa menggaji karyawannya, bagaimana dia bisa menghidupi seluruh karyawannya, atau bagaimana dia bisa tetap eksis menjalani usahanya. Jadi ini ancaman. Oh, kalau seandainya gua nggak berpikir, ini berantakan. Nah, ini ancaman. Ada orang yang maju, akhirnya ide-ide muncul, ide-ide kreatif muncul karena ada ancaman. Tapi ada lagi membaca peluang. Dia nggak terancam, tapi membaca peluang. Oh, ini ternyata bisnis masker bagus nih. Oh, ternyata bisnis jualan kacamata bagus nih.
oh jualan jamu herbal bagus nih. Nah ini membaca peluang, silahkan aja. Jadi memang orang itu menjadi dua sudut, siapapun orang bisa melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Ada karena ancaman, ada karena peluang. Terus Pak, bagaimana Pak ini ngomongin usaha, pengusaha, pebisnis buat orang yang mau membuka usaha, misalkan pembuatan pabrik masker atau pabrik hand sanitizer. Bagaimana dengan orang-orang yang memang nggak punya modal? Sederhana buat saya. Yang penting intinya apa? Komunikasi. Karena manusia itu bisa komunikasi. Paket data ada, internet ada. Coba cari-cari para supplier atau distributor yang memasarkan yang memproduksi masker, hand sanitizer. Coba kita ngomong sama dia untuk menjadi resellernya. Pasti ada jalan. Yang penting kalau kita mau action pasti ada jalan. Kemudian ini termasuk tadi. Oh, nanti ada yang nanya belakangan ya. Nanti ada yang nanya soal ini, ada yang nanya sama saya soal bagaimana buat marketing freelance property. Nanti saya jelasin juga. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Belajar untuk bertanggung jawab. Ketika kita menghadapi masa sulit dan banyak pengusaha yang menghadapi ini sebagai ancaman, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan si virus, menyalahkan negara lain yang katanya penyebar virus, menyalahkan kondisi, menyalahkan peraturan. Ini pernahkah kita berpikir semua, jika masa sulit merupakan cara terbaik untuk belajar tanggung jawab dan belajar ikhlas untuk menerima kondisi yang ada, coba kita lakukan. Kita tahu ibaratnya begini nih. Kita tahu kondisi sekarang kondisi sulit. Ya udah kita ikhlas. Kita ikhlas. Ya memang mau gimana? Allah sudah menentukan kondisinya kita hidup di zaman saat ini, saat COVID atau virus corona muncul. Ya udah kita terima, tapi kita minta sama Allah jalan kemudahan, jalan solusi agar kita bisa melalui ini dengan tetap percaya diri, tetap optimis, bisa menanggulangi semua ini. Jadi kita tetap harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Kita dikasih kehidupan harus bertanggung jawab. Kita yang punya keluarga harus tanggung jawab. Yang buat para laki-laki punya anak, punya istri, ya tanggung jawab. Bagaimana caranya? Kita nggak bisa keluar, ya udah cari hubungin teman-temannya, menjalin komunikasi dengan pertemanan dengan sahabat-sahabatnya. Barangkali sahabat-sahabatnya punya usaha, kita bisa berpartner, bisa menjalankan usahanya agar sama-sama bisa mendapatkan hasil. Kemudian selain itu kita apalagi yang harus bisa kita lakukan? Melatih untuk bekerja keras dan juga bekerja cerdas. Kita harus bekerja keras. Masa sulit akan melatih Anda untuk bekerja ekstra lebih keras, ekstra lebih cerdas. Dituntut kita untuk ekstra berpikir untuk memulihkan kondisi keuangan pada bisnis atau usaha Anda, atau kasarnya uang penghidupan di keluarga Anda. Mungkin kondisi sulit Anda alami dikarenakan Anda merasa dalam kondisi nyaman, sehingga lupa jika di sekitar Anda ada seperti kompetitor sudah mulai menggunakan cara lain untuk bangkit dengan sesuatu cara yang baru. Jadi terkadang kita nih mungkin sebelum ada virus, sebelum ada gejala virus corona ini, kita enjoy aja usaha. Tiba-tiba ketika ada virus, kondisi ekonomi seperti ini, kondisi kesehatan seperti ini, kondisi sosial seperti ini, kita kebingungan. Kenapa? Kita nggak mau belajar. Coba harus belajar, terus belajar, dan terus belajar. Kita harus terus. Kenapa? Jangan sampai kita kalah cepat sama orang lain yang sudah bergerak dengan cara-cara baru. Kemudian apalagi? Kita harus lebih kreatif.
keadaan yang sulit selain membantu Anda untuk bekerja lebih keras, Anda dituntut untuk lebih kreatif. Untuk dengan kreativitas akan mendorong Anda menciptakan ide-ide atau gagasan-gagasan baru atau produk-produk baru atau layanan-layanan baru, sehingga mendorong peningkatan pada pendapatan Anda dan perkembangan dari bisnis yang saat ini sedang Anda jalanin. Belajar, nih lanjut lagi, belajar menghadapi rasa takut. Kita harus yakin, kita harus belajar menghadapi rasa takut. Kita harus lewatin semua ini. Umumnya banyak pihak yang merasa bahwa rasa takut selalu menjadi ancaman dan tidak mau kembali mencoba. Ketika masa sulit menerpa dalam kehidupan, termasuk dalam bisnis, akan melatih Anda untuk melatih rasa takut, hingga kita akan lebih berani dalam kondisi yang ada. Jadi saat ini nih, ini saya bilang adalah masa-masa ujian semua orang. Ketika kita mampu melewati ini, insya Allah kita akan semakin kuat, semakin kreatif, semakin cerdas, semakin bertanggung jawab, semakin semakin punya punya mental juaranya lebih gitu. Satu-satunya cara untuk menghadapi rasa takut adalah dengan melakukan action atau tindakan. Coba aja, jalanin aja gitu. Jika dalam keadaan sulit Anda tidak melakukan apa-apa, dalam masa sulit seperti ini Anda nggak melakukan apa-apa, maka kesulitan itu tuh akan terus Anda alami, dan Anda nggak akan pernah berani keluar dari ketakutan tersebut. Apalagi kita lanjut sekarang, tingkat produktivitas. Tingkatkan produktivitas. Apaan produktivitas? Kehidupan kita, diri kita, akal kita, pikiran kita, semuanya harus ditingkatkan produktivitasnya. Misalkan lagi di rumah, karena sekarang seringan banyak di rumah, ya banyakin baca buku, lihat video-video yang bermanfaat, lihat video motivasi, lihat video peluang bisnis, lihat video cara bagaimana, termasuk video yang sekarang ini saya tayangin, boleh dilihat apa aja sih yang harus dilakukan. Jadi kita baca buku itu akan bermanfaat. Untuk kapan? Untuk nanti setelah ini berakhir, maka kita akan tetap survive. Arti produktivitas bukanlah melakukan produksi secara massal atau memberikan layanan secara besar-besaran, bukan. Misalkan bukan berarti gelontorin modal gede terus untuk buka usaha lagi, bukan. Produktivitas merupakan efektivitas yang ditambah dengan efisiensi. Produktivitas merupakan nilai tambah bagi bisnis. Semakin tinggi produktivitas, semakin tinggi pula nilai tambah bisnis Anda. Oke, kemudian tadi ada yang bertanya, ya saya jawab sekarang. Pak, bagaimana Pak saat ini ketika ada orang yang cuman hanya kerjanya sebagai marketing atau reseller yang ngambil produk orang lain? Karena banyak orang katanya sekarang nahan uangnya. Saya bilang bukan nahan uangnya. Banyak orang-orang kebingungan mau dikemanain uangnya. Bukan nahan uangnya, tapi bingung mau dikemanain uangnya. Maka saran saya nih buat semuanya pendengar, ikutin arah keinginan orang. Contoh, mereka ini bisa kita tawarkan tadi, beli alat-alat buah-buahan, seperti kayak kalau di dalam kita nih sering kenal buah kurma yang banyak vitaminnya. Kemudian jamu herbal, madu, masker, pembersih muka, pembersih tangan. Termasuk kita boleh tawarin tanah. Tadi kan ada yang nanya bagaimana yang marketing freelance properti. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik juga. Ketika kita menawarkan tanah kepada orang untuk investasi. Kenapa? Kita bisa lihat kondisi sekarang, nilai uang itu semakin turun. Maka apa yang nggak turun? Tanah.
Beliin tanah, kasih tahu orang supaya uangnya bisa sebagian uang dia untuk beberapa bulan ditahan untuk keperluan mereka, sisanya bisa dialokasikan untuk investasi tanah, bisa beli tanah. Kenapa? Nilai tanah nggak akan turun. Atau apa? Beliin hewan ternak. Misalkan yang punya kampung ya kan, miara kambing, penggemukan. Nah, buat siapapun pendengar boleh nanti lihat website kita nih, website WS Propertindo, wspropertindo.com. Itu kita juga ada kafling tanah ya, jual tanah, tapi kita kasih bonus kambing, 10 ekor kambing untuk penggemukan. Nanti ketika lebaran haji dijual ada keuntungan. Itu bagi hasil nanti sama yang ngerawatin. Itu ada juga. Atau yang mau beli tanahnya aja, silakan nanti mengunjungi website wspropertindo.com. Itu nanti banyak tanah-tanah yang bisa Bapak Ibu milikin untuk investasi. Kenapa? Nilai tanah nggak akan turun. Kalau tadi uang kita tahu nih, sekarang uang udah makin menurun nilainya. Nah, itu jadi nggak usah khawatir buat para marketing freelance atau sales untuk di bidang properti yang jualan rumah, jualan tanah. Nggak usah khawatir. Justru paling aman ketika kita investasi ke tanah. Investasi ke tanah itu aman, uang kita nggak turun dan selalu nilainya naik. Dibanding uang ditaruh di bank. Ditaruh di bank nilainya turun. Mungkin itu aja ya buat dari saya, karena ini cuma jawaban singkat karena tadi ada pertanyaan. Saya yakin kita semua bisa menghadapi masa sulit ini dengan selamat, sehingga kita bisa meningkatkan pendapatan keuangan bisnis dalam masa sulit ini, dan mudah-mudahan masa sulit ini segera berubah menjadi kemudahan buat kita semua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini saya mau mengakhiri dengan mendoakan semua pemirsa yang melihat video ini, dan buat kita semua, termasuk yang keluarga-keluarga orang-orang yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan Allah angkat seluruh musibahnya, Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan keluasan rezeki, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebahagiaan demi kemuliaan bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan doa kita semua di bulan Ramadan ini Allah ijabah, dan Allah musnahkan segala virus corona, COVID-19. Allah angkat semua dari muka bumi ini. Allah berikan kemakmuran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih sharing-sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau memang serasa bermanfaat, di like dan subscribe channel saya, Wawan Saroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.